Selamat malam, Sobat Binar semuanya. Ketemu lagi bersama saya, Dani Sanjaya Arvansia, psikolog dari Berbinar Insight Indonesia, sebuah perusahaan yang punya sebuah platform yang kami branding sebagai berbinar.in. Kami adalah sebuah perusahaan di bidang edukasi dan layanan psikologi, dan tentunya harapannya kami bisa memberikan semangat positif gitu ya kepada teman-teman semuanya di malam Senin ini atau Minggu malam hari ini. Kenapa? Karena kami punya acara yang namanya Berarti atau Berbinar Here Studio, yang merupakan sebuah acara live TikTok dari Berbinar Insight Indonesia, yang harapannya kalian bisa langsung berbincang, ngobrol langsung bersama psikolog yang Berbinar Insight Indonesia. Dalam hal ini kebetulan yang mendampingi kalian semua adalah saya, Dani Sanjaya Arvansia. Tentunya harapannya kalian bisa curhat, bisa cerita, bisa ngobrol bersama saya, nanyain segala apa yang bikin kalian overthinking atau bikin kalian cemas tentang segala hal yang mungkin masih bisa saya jawab berdasarkan keilmuan yang saya miliki gitu tentunya ya. Buat kalian yang barusan masuk lewat dari FYP atau lewat dari invitation dari teman-teman kalian, perkenankan saya buat menjelaskan kira-kira Berbinar Insight Indonesia itu apa. Berbinar Insight Indonesia seperti dijelaskan tadi adalah sebuah perusahaan di bidang edukasi dan layanan psikologi, berbentuk perseroan terbatas atau PT, dan tentunya Berbinar Indonesia punya brand yang bernama berbinar.in, dan kalian sekarang berada di salah satu platform sosial medianya Berbinar Insight Indonesia, yaitu adalah TikTok yang Berbinar Insight Indonesia di berbinar.in, yang punya banyak sosial media, salah satunya TikTok. Dan kami juga punya Instagram, punya YouTube, kami punya Spotify juga. Kalian kalau penasaran lihat podcastnya Berbinar, langsung aja join di podcast Spotify Berbinar. Dalam waktu sesaat lagi kami juga akan punya space di X-nya Berbinar, karena Berbinar juga punya X yang kita beri tajuk atau beri nama sebagai psikologi diri. Dan X-nya Berbinar itu punya berbagai macam thread yang menarik buat kalian contohnya gitu. Dan kalau kalian bertanya kira-kira kapan nih launchingnya space-nya Berbinar, X-nya Berbinar, itu akan kami segera informasikan lebih lanjut. Terkini bentar lagi, kalau nggak salah sih hari Senin besok, kami juga akan launching websitenya berbinar.in. Sebenarnya website berbinar.in ini sudah sekitar 2 tahun gitu ya kita berjalan, namun kami punya wajah baru yang bikin kalian penasaran pastinya nantinya. Kira-kira kayak apa wajah barunya, seperti apa previewnya, tampilannya, tontonin terus sosial media Berbinar termasuk di TikTok dan Instagram Berbinar. Kenapa? Karena kami akan tampilkan konten launchingnya di sana besok Senin kayak gitu. Dan tentunya Berbinar Indonesia bukan cuma tentang sosial media, edukasi lewat konten-konten di sosial media. Berbinar Indonesia karena kami adalah sebuah edukasi dan psikologi, pasti kami juga punya berbagai macam produk psikologi. Salah satunya adalah kelas gratis semacam ini, di mana kalian bisa ngobrol, tanya langsung, talk show bareng sama psikolog Berbinar Insight Indonesia. Dan tentunya nggak cuma tentang kelas gratis, kami juga punya kelas berbayar, ngasih kesempatan kalian buat bisa tanya langsung sama pakar profesional di bidang berbagai macam yang kalian mau gelutin itu. Kayak misalkan orang-orang yang sudah ahli di bidang graphic designer, di product management, ada juga yang di bidang social media specialist, ada juga di digital marketing, human resource development, dan masih banyak yang lainnya lagi. Dan harganya sangat miring banget, itu kami kasih nama dengan produk Berbinar Plus. Kalian langsung banget bisa tonton di website Berbinar yang sekarang yang masih belum tampil versi barunya, juga masih bisa ditonton, atau di sosial media Berbinar, di TikTok maupun di Instagramnya Berbinar. Selain punya kelas, kami juga punya konseling bersama psikolog. Nah, salah satunya bersama saya gitu kan. Kami punya berbagai macam psikolog yang punya kepakarannya di bidang masing-masing, mulai dari pendidikan, industri organisasi, lalu juga ada yang di bidang klinis. Kalian mau ngobrol, kalau klinis kita ngomong tentang kalian curhatin tentang perasaan kalian karena habis putusin pacar, atau kalian punya sesuatu yang overthinking yang bikin kalian nggak bisa tidur, atau kalian penasaran kira-kira kalian ditanyain teman kalian terus ternyata kalian nggak bisa jawab, kalian bisa konsultasiin juga sama psikologi Berbinar Insight Indonesia, termasuk buat bantuin kalian milihin karir yang terbaik buat kalian. Dan juga sebenarnya kalian punya bakat dan minat seperti apa, semua bisa di psikolognya Berbinar. Kita akan coba bantu bersama konseling di psikolog Berbinar. Dan kalau yang pingin dengan harga lebih miring tapi juga nggak kalah
usefulnya dibanding sama psikolog, kami juga punya sama konselor sebaya yang pasti itu bikin kalian jadi lebih nyaman karena seusia, nggak ngerasa dijudge, dan juga mereka sudah dilatih oleh para psikolog berbinar tentang bagaimana memberikan penanganan terhadap teman-teman yang mau curhat lewat konseling bersama peer counselor atau konselor sebaya yang berbinar. Yang terakhir, bukan sih, yang ketiga ya, kami juga punya tes psikologi, psikotes. Jadi kalau tadi kalian konseling terus kalian diminta buat tes gitu kan, kira-kira saya punya bakat apa gitu kan, nah kita bisa juga kasih produk yang namanya psikotes atau tes psikologi buat tes berbagai macam, tes hubungan, tes buat bakat minat, tes kepribadian, tes intelligence, macam-macam jenisnya banyak banget, bisa kalian langsung cek di website yang berbinar. Kami juga punya berbinar consulting buat kalian yang punya startup dan kalian bingung bagaimana caranya bikin berbagai perintilan-perintilan tentang bagaimana membangun sebuah perusahaan. Kalian bisa langsung cek di berbinar consulting, karena kami akan bantu kalian bikin peraturan perusahaan, bikin SOP, bikin bagaimana cara evaluasi dan kompensasi dan berbagai macam halnya bagainya, supaya kalian bisa terbantu gitu manajemen perusahaan kalian yang barusan dibangun. Termasuk kami juga punya produk-produk merchandise, termasuk seperti mood scanties dan juga image shuffle. Penasaran kayak gimana? Langsung cek aja di Tokopedia-nya Berbinar. Kayak gitu, itu berbagai macam produk-produk berbinar, mulai dari yang jasa sampai yang berupa produk gitu kan, produk barang gitu kan. Nah, kalau acara yang hari ini termasuk sebagai dari salah satu produk kelasnya Berbinar, dan tentunya karena ini gratis, manfaatkan banget momen ini untuk kalian bisa ngobrol bersama saya sebagai perwakilan dari Psikologi yang Berbinar Insightful Indonesia. Tanya apa? Terserah kalian, langsung aja gimana caranya, langsung chat di kolom live comment atau live chat di live TikTok yang Berbinar kali ini, atau kalian minta buat di invite buat ngobrol langsung bersama saya dengan open mic atau mau open video, it's okay. Jadi kalian bisa ngobrol bareng sama saya live saat ini juga. Waktunya nggak banyak, jadi kalian harus cepet-cepetan, buru-buruan. Kira-kira siapa duluan yang ngetik yang pertama itu yang mungkin akan jadi yang saya jawab gitu ya. Kenapa? Karena waktu cuma 30 menit dan acara ini cuma seminggu sekali, jadi cuma di hari Minggu malam jam 8 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan waktu yang terbatas seperti itu, jawabannya pasti hanya bisa menjawab beberapa pertanyaan aja. Dan kalau kalian masih penasaran, bisa di-keep pertanyaannya buat pertanyaan episode selanjutnya kayak gitu. Lalu tentu kita harus coba sapa-sapa teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Termasuk di sini saya ada beberapa top viewers, termasuk Mbak Liza, Mas Karwo Shingbadi, ada Mbak Titik gitu ya, aku tidak tahu nama aslinya siapa, ada Mbak Aitenalia, ada Mbak Milky Sunshine, Abel Belbel, Nash, Kelda Safira, Ariska Putri, Mira, dan Java. Juga yang di bawah yang sudah bergabung jauh banget ngasih like dan berbagai gift. Saya juga akan sapa juga buat Oke Mas atau Mbak Oke. Dia pakai username slay__00. Ada Mbak Nash, kemudian ada terima kasih udah nge-like juga Mbak atau Mas Oke. Alipun__ selamat malam, salam kenal. Terus juga ada NN, ada juga Mbak Oke berkali-kali ngasih like, thanks a lot. Mbak Liza juga, Karwo Shingbadi juga selamat malam. Lalu ada Tama Anya 2, username-nya Tamaduts. Kemudian ada juga yang gambarnya kucing nih, nggak tahu nih namanya siapa, mungkin ya Mbak Liza ya kayaknya ya. Dan juga ada Mbak Golda Safira, selamat malam. Mbak atau Mas Oke, makasih udah ngasih rose buat saya. Ada juga In the Name of Chi, double E gitu ya, selamat malam juga. Makasih juga buat Mbak Golda Safira udah nge-repost. Mas Karwo Shingbadi juga udah nge-repost dan juga nge-share live-nya. Dan bahkan Mbak Oke ngasih ice cream cone, thanks a lot gitu ya. Makasih atas gift-nya. Terus juga ada dikasih nasi padang biar nggak lapar gitu mungkin sama Mbak Liza gitu ya. Terus ada Mbak Ika.ika ya hanya 3 kali. Nah, ini pertanyaan pertama nih dari Mas Karwo Shingbadi as a first questioner. Mas, kenapa saat melihat suatu tempat kita suka nostalgia padahal kita nggak pernah ada di tempat tersebut? Wah, ini agak unik gitu ya. Kenapa? Karena mungkin gitu ya, kalau kita ngomong nostalgic
moment gitu. Biasanya gitu, kalau kita ngomong biasanya maka akan relate atau berhubungan banget sama yang namanya kejadian di masa lampau. Kejadian masa lampau itu nggak selalu tentang berpuluh-puluh tahun yang lalu, bertahun-tahun yang lalu, tapi bisa jadi juga kejadian kemarin gitu kan, yang mungkin relate sama diri kita gitu kan. Nah, kalau kemudian ditanya ngerasa nostalgic, feel so nostalgic, tapi kita nggak pernah berada di sana, nggak pernah experience langsung situasi di tempat itu gitu kan. Nah, kita mungkin harus coba cek gitu kan, jangan-jangan gitu bukan tentang masalah kita pernah di sana, tapi kita pernah memperoleh sebuah komunikasi atau interaksi yang melibatkan visualisasi dari tempat itu yang membuat kita punya interest tertentu dengan lokasi atau tempat tersebut gitu ya. Dan kalau kita ngomong tentang suatu tempat, benda atau apapun itu yang menimbulkan interest atau rasa ketertarikan kita terhadap suatu benda, tempat atau apapun itu, pasti akan memiliki tempat atau space memori yang jauh lebih baik di otak kita, di daya ingat kita, dibandingkan mereka-mereka atau hal-hal atau benda-benda atau tempat-tempat yang mungkin tidak punya interest buat kita gitu ya. Tidak punya interest bisa jadi karena ya mungkin kita udah pernah ke sana berkali-kali sehingga bosen, atau mungkin sesuatu yang mungkin kita nggak suka gitu kan. Nah, tapi kebetulan kita nggak pernah ke sana, tapi kebetulan kok suka tempat ini karena mungkin orang lain menceritakan tempat ini, lalu kita ternyata tidak sengaja melakukan scrolling atau googling, atau bahkan kita masuk ke akun Instagram tempat wisata itu mungkin gitu ya, sehingga kita jadi interest gitu. Tapi kita belum berkesempatan buat ke sana, sehingga itu benar-benar bisa menjadi sebuah memori yang cukup tersimpan di dalam daya ingat kita, sehingga ketika kita mau menalar sesuatu gitu kan, melihat sesuatu tempat yang kita sekarang sedang saksikan, kok ternyata kok kayaknya ada sesuatu gitu ya, ada feel so nostalgic, atau mungkin ada perasaan spesial terhadap tempat itu, mungkin bisa jadi karena kita ngerasa kita punya interest tertentu ketika pembahasan tempat itu pernah terjadi di waktu yang lampau, dilakukan oleh teman kita, atau kita mungkin scrolling sesuatu di Instagram atau berbagai sosial media lainnya, itu membuat kita cukup interest gitu kan. Kadang kita juga tidak sadar bahwa kita interest terhadap suatu hal, sehingga kita akhirnya nge-like atau kita mungkin nge-save gitu kan postingan tersebut, padahal sebenarnya kita punya interest tertentu gitu kan. Sehingga ketika kita berulang kali melakukan itu, rasa interest itu kita pertajam, kita pertebal, kita lakukan berulang kali, maka akan membuat kita jadi lebih nyantol di daya ingat kita gitu kan, sehingga kita nggak sadar kalau kita sebenarnya punya interest. Dan one day ketika kita melihat tempat itu lagi, meskipun kita nggak pernah ke sana, kok kayaknya asik dan seru banget tempat itu, atau jangan-jangan ini punya sesuatu masalah sama kita gitu. Dan beberapa kondisi tertentu juga membuat orang itu saking pinginnya atau punya interest tertentu kebawa ke mimpi gitu kan, sehingga akhirnya kalau sudah kebawa ke mimpi, maka rasa ingin tahunya, rasa interestnya, dan berbagai hal yang membuat dia jadi punya lebih gitu ya, rasa ingin tahu atau interest terhadap suatu tempat itu sampai kebawa ke mimpinya kayak gitu. Dan mudah-mudahan kejawab ya buat Mas Kat Washing Body tentang pertanyaannya tersebut gitu. Lalu makasih juga buat Mbak Oke atau Mas Oke yang udah ngasih rose. Tadi udah ngasih apa ya, aku di awal tadi dikasih sesuatu gift, jangan sekali dikasih lagi, terima kasih banyak. Ada pertanyaan berikutnya dari Mbak Liza yang kali ini kayak biasanya nggak pakai gambar kucing gitu, tapi sekarang dia pakai gambar kucing. Pak Dani, kenapa kita suka nyimpan orang di lagu? Maksudnya kalau dengar lagu tersebut jadi ingat orang lain gitu. Kenapa kita suka nyimpen gitu kan, sebuah lagu, kita dengar lagu tapi kita jadi relate sama lagu tersebut. Karena kalau kita ngomong tentang produk kreasi atau produk kreativitas orang, atau produk intelektual manusia gitu kan, yang itu berasal dari sebuah karya cipta manusia gitu ya, pasti itu baik kita maupun artisnya gitu kan, dia pasti akan melewati sebuah fase yang membuat itu jadi inspirasi buat dia menciptakan produk karya cipta atau produk intelektualnya dia gitu kan. Otomatis gitu kan, kalau kita ngomong tentang kejadian yang membuat dia terinspirasi, peluang terjadinya kejadian yang membuat dia terinspirasi akan sama dengan yang dihadapi oleh orang lain, itu juga
Kita tidak bisa bilang probabilitasnya akan sama atau tidak, tapi kebanyakan beberapa faktor-faktor yang ada kita hadapi itu gitu ya, maksudnya kejadian yang mirip antara artis tersebut dengan diri kita itu kemungkinan besarnya ada gitu kan. Kalau kita ngomong mirip itu bukan berarti congruent gitu ya, bukan berarti sama persis, tapi bisa jadi ada aspek-aspek tertentu yang memiliki kesamaan tertentu. Ketika itu akhirnya menjadi inspirasi gitu kan, dan menjadi cikal bakal dari sebuah lagu atau sebuah film atau menjadi sebuah karya intelektual yang bersifat visual, lukisan dan segala macam. Nah, kita sebagai usernya, viewernya, atau mungkin penikmat dari produk intelektual tersebut, lagu dan segala macam, film dan musik segala macam, kita merasa punya kesamaan histori, kesamaan kemiripan gitu. Meskipun sebenarnya kalau kita ngomong bisa jadi jangan-jangan gitu kan, apa yang diceritakan oleh si pemilik atau pencipta lagu itu, pencipta lirik lagu itu tersebut, di dalam lagunya itu berbeda interpretasinya dengan apa yang sebenarnya kita interpretasikan gitu kan. Kemiripan-kemiripan di beberapa spot-spot lagu, spot-spot film, atau spot-spot lukisan yang kita temui itu kebetulan mirip dengan spot-spot yang sebenarnya kita itu juga menghadapi atau mengexperience hal yang sama gitu kan. Sehingga karena kita tahu ada kemiripan gitu kan, ada kemiripan titik-titik tertentu dari lagu itu gitu kan, dengan interpretasi yang kita miliki, maka kita akhirnya mencoba meletakkan lagu itu supaya nggak jauh-jauh dari kita, misalkan di bookmark, di playlist kan gitu kan, atau mungkin kita buat lagu itu berada di top yang pasti harus kita dengarkan di pagi hari, mungkin kayak gitu. Sehingga ya nggak salah kalau memang akhirnya kita ngerasa bahwa kita jadi ingat sesuatu, ingat orang, ingat momen, ingat tempat, ingat lokasi, atau ingat apapun yang punya relasi yang sama persis atau mirip-mirip gitu ya dengan yang kita dengarkan lewat lagu tersebut gitu kan. Jadi ya mirip seperti sebenarnya konsepnya seperti ketika kita nyimpen foto dari teman kita yang mungkin sahabat kita atau pacar kita, kekasih kita, atau suami atau istri kita gitu kan. Sehingga karena kita tahu sesuatu yang mirip itu tuh berharga buat diri kita, maka kita akan cenderung untuk memastikan agar itu tidak hilang atau tetap bisa diakses kapanpun dengan cara disimpan, di bookmark, dibuat sebuah playlist, atau melakukan hal-hal yang membuat kita jadi mudah mengaksesnya gitu, sehingga kita bisa selalu mengingat itu gitu kan. Dan lagu-lagu tersebut membuat kita memperoleh insight bahwa oh, aku juga pernah punya situasi, experience yang kurang lebih sama seperti di dalam lagu, film, atau lukisan tersebut gitu kan. Mudah-mudahan bisa menjawab ya buat Mbak Liza. Makasih buat Mas Car Washing Body atas rose-nya. Selamat malam juga buat Mbak Anis. Lalu selamat malam juga Mbak atau Mas Milky Sunshine. Izin bertanya Pak, silakan tanya aja, langsung ketik. Nah, Mas Car Washing Body ke komen nih ke Mbak Liza, oh kalau dengar lagu Blue Yungkai ingat orang yang nggak ngasih closure ke aku. Nah ini berarti artinya bahwa interest yang dimaksud di sini tidak selalu bersifat positif gitu kan, tapi juga bisa bersifat negatif, membuat kita jadi sadar bahwa sebenarnya lirik lagu tertentu itu punya kemiripan hal yang positif atau negatif sama kita. Interestnya muncul di sana gitu kan. Jadi akhirnya kita selalu ingat, oh kalau lagu yang ini tuh membuat aku ingat yang ini nih, kayak gitu. Jadi akhirnya ada rasa nostalgiknya tadi seperti yang dibahas di awal sama Mas Kak Car Washing Body gitu ya. Oke, terima kasih sudah bantuin share the live, ngasih kopi juga biar nggak ngantuk. Ada pertanyaan dari Mbak Milky Sunshine, tadi kan dia izin bertanya, silakan bertanya, dan dia memberikan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah wajar kalau fresh graduate merasa bingung atau takut menghadapi dunia kerja? Wajar gitu. Kenapa? Karena itu critical moment di dalam kehidupannya. Wajar, gak cuma tentang critical moment, tapi karena ini adalah situasi yang baru buat hidupnya dia. Kebanyakan fresh graduate gitu kan, mereka meletakkan momen mencari kerja itu sebagai sesuatu yang berbeda dengan momen mencari peluang untuk magang, peluang internship, peluang MBKM dan segala macam kayak gitu.
sehingga kadang mereka ngerasa itu sesuatu yang beda gitu kan, dan sesuatu yang memang harus dilalui dan kalau bisa berhasil gitu kan. Wajar jika mereka menjadi takut, bingung gitu kan menghadapi dunia kerja gitu, karena pasti pressure-nya luar biasa gitu kan. Dan selain karena pengalaman baru, ini adalah critical moment, dan ini adalah pressure yang banyak banget gitu kan. Dan pressure-nya bukan cuma dari diri kita punya ekspektasi tertentu terhadap sebuah momen mencari kerja, atau kita punya pilihan tertentu tentang dunia kerja, atau mungkin kita juga punya semacam hal-hal yang mau kita dapatkan benefit dari sebuah jenis pekerjaan kayak gitu. Ekspektasi dalam diri kita ditambah dengan ekspektasi lingkungan sekitar kita gitu kan. Lingkungan sekitar kita pasti juga memberikan ekspektasi tertentu. Ya ambil contoh gitu kan, buat teman-teman yang masih punya orang tua, pasti orang tuanya akan punya omongan gitu kan. Begitu kamu diwisuda atau setidaknya begitu kamu selesai skripsi, ujian, dinyatakan lulus, pasti mereka akan ngomong, Mbak, Mas, Dek gitu kan, pasti jangan lupa habis ini langsung cari kerja gitu kan, sudah diambil SKL-nya gitu. Kayak hal-hal yang sebenarnya kadang kita bilang ke diri kita gitu, kenapa kok nggak nunggu dulu gitu kan, nunggu sampai benar-benar wisuda gitu kan, baru kita bisa memikirkan hal tersebut, karena kita mau enjoying the glorious moment gitu kan, dimana itu hal yang perlu kita nikmati tentang lulus dari skripsi, yudisium, wisuda gitu kan. Tapi kemudian kadang kita juga lupa bahwa sebenarnya setelah fase wisuda, besoknya itu loh, itu pasti akan kita bertanya kepada diri kita, kita ini siapa dan statusnya sebagai apa, lalu apa yang akan kita lakukan setelah ini, itu pasti akan menjadi pertanyaan penting buat kita. Karena momen wisuda itu akan, ya udah satu hari itu aja gitu kan. Setelah itu ya bekerja gitu kan, atau membuat sebuah membuat sebuah opportunity buat orang lain untuk bisa bekerja bersama kita, atau dalam hal lain kita menjadi seorang entrepreneur gitu kan. Both of them, mau menjadi entrepreneur atau menjadi seorang employee gitu kan, pasti ada tantangannya masing-masing gitu kan menghadapi dunia kerja, karena banyak sekali faktor yang saya sebutkan gitu kan yang membuat kita jadi memikirkan hal tersebut. Akhirnya kita merasa khawatir itu semua tidak bisa kita capai, khawatir karena itu sesuatu yang penting kita nggak bisa buat itu jadi benar-benar sepenting itu gitu. Karena kadang-kadang sebenarnya buat beberapa situasi juga nggak semua keluarga juga gitu kan akan mempressure semacam itu. Tapi juga ada beberapa keluarga yang cukup demokratis memberikan kesempatan buat anak-anaknya, putra-putrinya buat menentukan masa depannya sendiri, menentukan kapan bisa berangkat, berjalan untuk bergerak menuju ke dunia kerja kayak gitu. Lalu kalau ditanya apakah kenapa kok bisa bingung, tadi kan tanya takut gitu ya. Nah, sekarang bingungnya pasti karena apa? Karena ini adalah sesuatu yang penting, maka how to prepare it until we can finish it well gitu kan. Kita mau memastikan persiapan kita itu bisa membuat kita menyempurnakan proses pencarian dunia kerja ini gitu kan. Itu tidak cukup punya ilmu gitu kan. Kenapa? Karena kadang kita terlalu fokus sama mempersiapkan tugas akhir kita. Kita terlalu fokus dengan euforia kemenangan saat yudisium atau wisuda gitu kan. Sehingga kita tidak cukup belajar tentang apa aja sih yang harus dipersiapkan buat kita menghadapi dunia kerja. Menghadapi dunia kerja bukan cuma tentang mempersiapkan sebuah CV, tapi juga tentang bagaimana kesiapan kita untuk bisa bersaing dengan kandidat-kandidat lainnya di posisi jabatan dan perusahaan yang kita favoritkan gitu kan. Jadi pasti tentang mental preparation dan juga tentang physical preparation gitu ya. Jadi bingungnya sangat wajar sekali karena kadang kita lebih ke sana gitu kan. Nah, kalau memang ada beberapa orang yang juga bisa multitasking gitu ya, mempersiapkan tugas akhirnya, mempersiapkan semester-semester akhirnya, sambil dia mempersiapkan dirinya untuk bisa siap di dunia kerja, itu juga beda lagi. Maka dari itu beberapa di antara teman-teman itu supaya nggak bingung dan takut, mereka ada yang ikutan magang gitu kan, dengan intensi merasakan vibes dunia kerja. Mereka ikutan datang ke job fair doang, padahal sebenarnya nggak buat cari kerja. Oh kayak gini nih orang cari kerja, ramenya, vibes-nya gitu kan.
seru-seruan antrinya, kemudian naruh loker dan segala macam. Mereka melihat langsung situasi orang mencari kerja, atau juga mungkin beberapa orang itu yang sambil dia mempersiapkan tugas akhirnya, juga beberapa mereka ikutan pelatihan, seminar, workshop gitu kan, yang itu bertujuan meningkatkan kapabilitas atau skillnya sehingga dia punya daya saing lebih buat dia untuk bersaing di dunia kerja. Ya kita nggak bisa pungkiri bahwa ternyata sebenarnya jumlah lapangan kerja lebih sedikit daripada jumlah orang yang melamar bekerja gitu kan. Sehingga kita harus sadar diri bahwa jangan-jangan saya ini sama persis seperti orang lain dalam hal skill gitu kan. Tapi kalau secara pribadi mungkin kita ngomong tentang secara psikologis kita semua berbeda. Namun kalau kita mau terlihat outstanding, terlihat punya advantage dibandingkan kandidat yang lain, tentu kita harus punya spesialisasi gitu kan. Oke, sama-sama anak psikologi, ya berarti bedanya kamu anak psikologi yang melamar HR sama anak psikologi yang duduk di sebelahmu yang juga melamar HR, itu apa bedanya? Meskipun kamu sama-sama anak dari universitas yang terkemuka, apa bedanya kamu dan dia gitu kan? Ya harus ditampilkan, ditunjukkan. Ditunjukkannya bagaimana? Ditunjukkannya lewat CV gitu kan. Dan CV itu tidak fake ya, tapi memang based on your reality skill gitu kan. Jadi harus berani menunjukkan apa yang kita miliki. Kalau kita yakin punya sesuatu based on training, based on kuliah, based on berbagai sertifikasi yang kita ikuti, lalu tampilkan ke dalam CV. Kalau sudah ditampilkan dalam CV, ketika proses wawancara nanti ditanyain, kita tampilkan lagi nih. Meskipun udah tertulis di CV, terus jangan kemudian kamu minta orang lain buat membaca CV-mu itu, memastikan bahwa mereka benar-benar paham gitu. Enggak selalu semua orang akan baca CV-mu dengan baik, tapi kesempatan wawancara itu gunakan untuk memamerkan kemampuanmu, sehingga apa yang semua sudah kamu prepare gitu kan saat kamu sebelum akhirnya mencari kerja, di titik kemudian kamu mencari kerja membuat kamu jadi semakin percaya diri untuk bisa menghadapi dunia kerja gitu. Jadi ini butuh waktu yang konsisten, butuh waktu yang bertahap, butuh waktu yang tidak sebentar untuk bisa menimbulkan rasa percaya diri itu dengan meningkatkan skill-skill yang kita miliki dan mental preparation pastinya gitu. Jadi wajar banget gitu ya, makanya karena sudah tahu ini wajar, maka kita tidak boleh berserah diri dan harus mencoba untuk terus-terusan increasing our motivation kayak gitu. Nah, kita coba lanjut ke selanjutnya ya. 1 menit terakhir saya coba baca lagi gitu kan ya. Ada komen dari Kak Car Washing Wedi, wajar ini gitu kata dia ke Kak Melky Sunshine. Apalagi sekarang susah banget nyari kerja gitu kan. Sebenarnya bukan cuma mencari kerja yang sulit, tapi mempertahankan pekerjaan itu juga sulit gitu ya. Jadi kalau Melky Sunshine bilang apalagi sekarang susah banget nyari kerja, bukan cuma masalah mencari kerja, tapi mempertahankan pekerjaan itu tidak mudah. Karena pasti di titik yang sama saat kita sudah bekerja, itu akan terus dievaluasi gitu kan, kemampuan kinerja kita, impact-nya kinerja kita terhadap perusahaan gitu kan. Meskipun kita bekerja main aman, belum tentu membuat orang yang menilai kita, pihak HR atau atasan kita, itu puas dengan yang kita miliki. Main aman menurut kita belum tentu aman belum tentu dipandang aman oleh HR atau atasan kita. Jadi tentang perspektif ya kalau kita ngomong. Jadi kalau kamu mau tahu kira-kira kinerjamu perlu ditingkatkan atau tidak, maka memang tidak ada salahnya buat kita itu berdiskusi dengan orang lain. Kalau kita ngomong tentang mempertahankan pekerjaan ya, orang lain di sini maksudnya adalah teman satu kantor dengan atasan, minta feedback apa yang harus saya tingkatkan. Kalau perlu kita minta pendapat, sarannya berdasarkan pengalaman mereka yang lebih senior gitu kan. Atau juga kalau kita posisinya mencari kerja, maka nggak ada salahnya juga kita cari-cari info nih sama mereka yang sudah bekerja di tempat itu gitu kan. Kenalan, sok kenal sok dekat, it's okay, selama dengan cara
yang sopan, dengan tata krama yang baik, saya rasa orang akan welcome buat kita bisa berkenalan untuk saling sharing informasi gitu. Karena juga banyak banget ya komunitas-komunitas yang itu sharing pengalaman mereka sebagai seorang profesional kepada mereka yang barusan belajar untuk masuk ke dalam dunia kerja gitu. Jadi coba terus tingkatkan itu. Jadi dengan kita mengikuti banyak kenalan, networking yang luas, maka mungkin kita bisa decrease gitu kan, mengurangi gap rasa susah cari kerja itu, karena informasi pekerjaannya juga nggak kalah banyak juga gitu kan. Karena selama ini mungkin kita mencoba berjuang sendiri dengan kita googling, kita dengan masuk di job street gitu kan, kita datang di job fair, kita ngandelin dari tempat-tempat di kampus kita yang informasi tentang lowongan kerja atau kelas kita, alumni segala macam, maka kita harus expand our knowledge gitu kan, expand our networking gitu kan. Jadi nggak cuma bermain aman di lingkungan yang itu aja, tapi juga lingkungan yang jauh berbeda, bahkan lingkungan yang jauh di sana gitu kan. Jadi misalnya kamu anak UNER, ya kamu harus berani buat ke UNESA atau ke UI atau bahkan ke Unhas atau mungkin bahkan ke universitas di Aceh, Medan dan semuanya kayak gitu. Karena bisa jadi pekerjaan yang akan menerima kita, perusahaan menerima kita, bisa jadi bukan mereka yang ada di sekitar lingkungan kita gitu kan. Dan pekerjaan yang menanti kita juga belum tentu adalah pekerjaan yang sesuai sama kita suka, kita favoritkan gitu kan. Maka memang buat jadi pekerjaan pertama, saya rasa kita harus perlu belajar untuk menerima gitu kan, yang bisa kita lakukan sekarang itu apa gitu kan. Lalu untuk bisa mempertahankan yang sudah kita miliki itu bagaimana gitu, itu juga akan jadi sebuah PR gitu. Jadi bukan cuma susah cari kerja, mereka yang sudah bekerja pun mempertahankan pekerjaan itu tidak mudah gitu kan. Karena pasti akan terus-terusan dibanding-bandingkan gitu kan dengan mereka yang fresh graduate. Mereka yang sudah senior dibandingkan dengan yang fresh graduate. Kenapa? Karena yang sudah lama pasti gajinya lebih tinggi, sehingga turnover atau mungkin pengeluaran perusahaan jadi lebih besar, sehingga mereka banyak yang akhirnya memecat yang senior atau mem-PHK yang senior, sehingga dia rekrut yang fresh graduate. Ada situasi yang terbalik juga, misalkan kita tahu kita ngerekrut fresh graduate yang ternyata skillless gitu ya, nggak yang terlalu punya skill. Bener harganya murah, tapi ternyata perusahaan butuh yang skillful, sehingga akhirnya kita rekrut dari orang lain, dari perusahaan lain, kita hijack, akhirnya kita dapetin yang berkemampuan baik gitu ya. Jadi ini tentang kompetisi antara yang di luar kantor, mereka yang mencari pekerjaan, dengan yang di dalam kantor, mereka yang mempertahankan pekerjaan gitu kan. Jadi sama-sama sulitnya gitu kan. Mencari juga sulit, mempertahankan juga sulit kalau nulis sekarang gitu. Ini kita lihat komen dari Mbak Liza yang ngebahas tentang yang nyimpen lagu tadi gitu ya. Nggak masalah sih kamu kalau suka nyimpen lagu, karena memang itu berdampak positif buat dirimu, lakukan semua yang itu memberikan dampak positif buat kamu. Tapi kalau ternyata hal-hal yang kamu lakukan selama ini yang menjadi sebuah rutinitas memberikan dampak negatif, maka harus mulai dievaluasi untuk dikurangi atau bahkan tidak dilakukan lagi gitu aja sih. Oke, kita masuk ke bukan Mbak Mas. Bukan Mbak Mas. Berarti Masnya aku gitu ya. Mbak, berarti kamu laki-laki. Selamat malam gitu ya. Salam kenal. Mohon maaf tadi salah panggil Mas. Aku dikirimin headphone nih sama Mas Karoshing Bade. Terima kasih. Ada juga dikasih kopi lagi sama Mbak Lisa. Makasih banyak. Makasih udah share juga teman-teman. Makasih juga dikasih apa ini? Fried. Apa ini? Gorengan gitu mungkin maksudnya. Dikasih finger heart juga, terima kasih banyak. Oh gitu ya Mbak, jadi secara nggak langsung terhubung. Betul, yang tadi kamu tanyakan sangat terhubung. Terima kasih Mas Zani, sama-sama. Selamat malam juga buat Sowon Wei Bidodadari. Terima kasih Pak Dani, terima kasih juga Mbak Lisa atas pertanyaannya. Bel, makasih juga sudah menjadi the third best gifter di dalam live TikTok kali ini.
Oke. Selamat malam juga buat Delonix Regia. Lama tidak jumpa. Kayaknya kita udah di penghujung acara ya teman-teman semuanya. Makasih juga buat Mbak Liza atas kopinya. Aku dikasih kopi terus sama Mbak Liza ini. Milky Sunshine, terima kasih Pak Dani, sama-sama. Mudah-mudahan sukses ya dalam mencari kerja ya Mbak Milky Sunshine. Jadi jangan cuma jangan takut dengan kondisi yang muncul di TV, di sosial media gitu kan, di YouTube segala macam tentang banyaknya PHK, tapi fokuslah pada dirimu gitu kan. Karena yang terjadi dengan orang lain itu bagian dari evaluasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan gitu kan, tentang kinerja mereka, tentang kondisi perusahaan itu juga gitu. Kadang-kadang kalau kita ngomong tentang, kayak kita ngomong tentang May Day kemarin gitu ya, bahwa banyak juga buruh yang berharap tentang kesejahteraan yang lebih baik, tapi kondisi perusahaan-perusahaan juga tidak semua dalam kondisi yang baik gitu. Jadi kalau mau meningkatkan upah atau mau meningkatkan gaji dan segala macam, benefit-benefit yang didapat, maka buat beberapa perusahaan akan berpikir ulang gitu kan tentang peluang tersebut. Bukan tidak mau, pasti saya yakin semua perusahaan ingin gitu kan bisa memberikan kesejahteraan yang terbaik buat karyawannya. Namun kadang kondisi keuangan yang tidak memungkinkan gitu kan. Dalam kondisi seperti ini sangat sulit buat kita bisa menyetarakan antara standar yang diberikan oleh stakeholder atau government gitu ya, tentang peraturan-peraturan ketenagakerjaan dengan kondisi keuangan yang dimiliki oleh perusahaan masing-masing gitu. Sehingga akhirnya ya muncullah berbagai macam situasi yang tidak mengenakkan akhir-akhir ini, salah satunya PHK. Jadi buat kita yang sekarang posisinya lagi cari kerja gitu kan, fokuslah pada improving your skill, fokuslah pada bagaimana cara kamu bisa meningkatkan rasa percaya dirimu gitu kan. Meningkatkan rasa percaya diri itu tidak bisa dengan satu kali coba, tapi harus berkali-kali dicoba. Bukan cuma dengan mengikuti satu macam seminar, pelatihan, atau workshop, atau webinar, tapi juga harus berkali-kali mengikuti itu gitu. Kalau kamu satu kali webinar, satu kali pelatihan masih belum cukup percaya diri, artinya berarti kan kamu belum cukup mampu untuk menguasai ilmu tersebut. Maka ikutilah lagi di versi yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda, atau dengan narasumber yang sama, kayak gitu. Jadi terus-terusan membuat kamu jadi pede. Ketika kita pede, maka kita akan jadi lebih fokus buat improving kemampuan kita daripada kita melihat suasana di sekitar kita yang mungkin malah membuat kita jadi lebih down gitu kan. Itu bukan berarti tidak memperhatikan apa yang dialami oleh orang lain, bukan, tapi lebih ke kadang kita juga perlu fokus pada kesehatan mental kita juga secara pribadi gitu kan, daripada kita terlalu terpengaruh, takut sendiri, jadi khawatir, bingung dan segala macam. Itu sih sekian dari saya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir di live TikTok yang berbinar pada malam hari ini, dan harapannya ini juga tidak hanya menginspirasi kalian yang dengerin ini yang bertanya, tapi juga menginspirasi yang kalian juga dengerin tapi belum sempat buat bertanya. Dan harapannya juga teman-teman yang sudah nonton dapat manfaatnya, bisa bantu reshare, bisa bantu repost gitu kan, atau bantu like, subscribe di YouTube-nya Berbinar. Kenapa? Karena Berbinar bakal posting gitu kan, posting rekaman dari acara ini tiap minggu di YouTube-nya Berbinar Insightful Indonesia, di official YouTube-nya Berbinar gitu kan. Jadi langsung tonton aja di sana. Kalau kamu ngerasa ini bermanfaat, datang lagi di minggu depan jam 8 waktu Indonesia Barat. Dan kalau ngerasa yang tadi sempat tanya tapi belum dengar secara utuh, bisa ditonton lagi rekamannya di YouTube-nya Berbinar gitu. Dari saya sih itu. Terima kasih banyak buat kalian semua. Selamat malam, selamat beraktivitas, selamat istirahat. Semoga sukses di hari Senin besok. Karena Berbinar selalu ada buat kamu. Selamat malam.